di channel Adinusi. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membuat sebuah konversi dari minutes ke times. Misalnya contohnya seperti ini teman-teman. Jika kita masukkan 20 menit, maka kita akan konversi menjadi 20 menit juga hasilnya. Jika kita konversi dari 200 akan menjadi 3 jam 20 menit. Dan jika kita masukkan 2000 menit akan menjadi 1 hari 9 jam 20 menit. Nah, seperti itu gambarannya teman-teman. Sekarang kita akan mencoba sebuah fungsi algoritma logikanya untuk menyelesaikan kasus seperti ini. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam code-nya ya teman-teman. Baik, pertama-tama teman-teman silahkan buat dulu file index.html-nya, ikutkan seperti yang saya buat. Lalu buat file index.js yang akan membuat script untuk JavaScript-nya. Baik, pertama-tama kita buat nama fungsinya tersebut, function. Kita masukkan parameter untuk mengisi berapa menit yang ingin kita konversi nanti. Baik, di sini kita sudah membuat sebuah fungsi, namun kita akan pastikan dulu dia berjalan. Oke, kita save, kita refresh, kita cek. Nah, di sini sudah berfungsi function yang tadi teman-teman. Sekarang kita buat fungsi konversinya di dalam function tersebut. Pertama-tama kita deklarasikan sebuah variabel yang akan menyimpan sebuah hasil dari pembagian value dibagi 60. Misalkan contohnya seperti ini teman-teman. Jika kita masukkan value tersebut 120, maka dibagi 60, maka akan menjadi 2. Kemudian, jika di kasus tertentu misalkan hasilnya tidak bulat menjadi 2, mungkin bisa jadi desimal, misalkan kasusnya seperti ini, maka hasilnya akan mendapatkan desimal. Nah, untuk itu, gimana cara kita untuk mengatasi ada angka desimal? Kita lihat, ini jika kita konversi akan menjadi 2, lebih sekian-sekian gitu ya teman-teman. Nah, ini. Oke, contohnya seperti itu. Namun ini saya komen dulu. Kita akan membuat sebuah pembulatan jamnya. Maka kita bulatkan dia ke bawah. Kita ambil dari variabel split yang kita deklarasikan di sini teman-teman. Oke, terus yang kita butuhin lagi yaitu menit. Kita deklarasikan minutes di sini dihasilkan dari sebuah value yang dikurang dari jam dikali 60. Jadi operasi matematika itu akan dikerjakan dari perkalian dulu ya teman-teman. Nah, ini gambarannya seperti ini teman-teman. Dia akan mengerjakan ini dulu, lalu mengeksekusi value ini dikurang hasil dari sini. Gitu teman-teman. Contohnya misalkan seperti ini. Jika value-nya 120 dikurang hasil jam tadi dikali 60. Ini akan menjadi seperti ini, sama dengan jika dikonversi maka akan 120 kurang 120. Nah, akan menjadi 0. Itu jika value-nya 120. Jika dia 150, maka hasil pembulatannya tadi akan tetap menjadi 2, namun akan bersisa 30 menit. 150 tadi dikurang 120, maka akan bersisa menjadi 30. Nah, jika kita masukkan di sini value-nya 150, maka akan menjadi hasil 2 jam 30 menit. Gitu teman-teman gambarannya. Oke. Nah, kita akan menampilkan hasil dari sebuah fungsi yang kita buat di atas. Kita return hasilnya minutes. Kita tambahkan text minutes.
jika kita jalankan fungsi ini, maka kita save, kita refresh. Di sini akan menjadi 0 menit karena di sini kita masukkan 0 menit. Bagaimana jika kita masukkan 20? Maka akan menjadi 20 menit. Bagaimana jika 200? Akan menjadi 20 menit. Mengapa? Karena kita belum membuat sebuah kondisi yang dimana jika value yang kita masukkan melebihi dari total minutes tersebut. Jadi minutes ini kan dalam 1 jam ada 60 menit. Jadi jika value tersebut dibagi 60, jadi 60 ini kan minutesnya teman-teman. Jika dia memiliki sisa, kita harus memberi kondisional bahwasanya kita akan menampilkan return hours. Kita tambah di sini minutes. Kita harus memiliki sebuah fungsi yang mengembalikan berapa jam dan berapa menit. Namun di sini kita kasih kondisional jika value lebih besar dari 60, maka kita tampilkan yang ini. Jika tidak, maka tampilkan yang ini. Nah, gitu gambarannya teman-teman. Kita save, kita refresh. Dia akan menghasilkan 3 jam 20 menit. Jadi 200 menit itu dibagi 60, maka akan menghasilkan 3, namun akan bersisa 20. 20-nya itu akan dijadikan menit di sini teman-teman. Nah, bagaimana kasusnya jika dia bulat? Bulat di sini termasuk misalkan 180 kita masukkan. Berarti kita tidak menerima dia dalam hasil minutes. Misalkan kita masukkan di sini 180. Nah, dia akan 3 jam 0 minutes. Nah, kita tidak mau 0 minutes-nya ini tampil jika dia bernilai 0. Nah, di sini kita kasih kondisional if value lebih besar dari 0 dan minute sama dengan 0, maka kita masukkan return hours. Nah, di sini kita akan jadikan dia else if. Kita save, kita refresh. Sorry teman-teman, saya salah ketik, typo. Kita save, kita refresh. Nah, dia akan menghasilkan 3 jam saja. Kita tidak membutuhkan embel-embel non-minutes jika minutes-nya itu bernilai 0. Jika kita masukkan 181, maka dia akan ada kelebihan, maka akan 3 jam 1 menit. Nah, kita akan menginginkan dia menampilkan jika melebihi dari 24 jam. Jadi kan satu hari itu ada 24 jam ya teman-teman. Kita akan memberikan juga, misalkan kita masukkan 2000 menit, maka dia akan menghasilkan berapa hari, berapa jam, dan berapa menit. Nah, namun di sini kita belum memberikan kondisional bahwasanya dia akan mengembalikan yang bernilai berapa hari, berapa jam, dan berapa menit. Oke, kita kasih kondisional di sini jika hours yang dibagi di sini lalu dibulatkan di sini melebihi dari 24, maka kita akan deklarasikan sebuah variabel yang menghitung pembulatan ke bawah dari jam tersebut. Misalkan netfloor kita ambil dari hours di sini yang dibagi 24. Gitu teman-teman. Jadi misalkan kita masukkan di sini 2000, maka 2000 dibagi 60 akan menghasilkan 30 sekian. Nah, 30 sekian itu kan udah melebihi 24 jam. Jadi 24 jam itu akan dikurangi dalam satu hari. Misalkan di sini kita masukkan 2000 menit,
Berarti 2000 value-nya dibagi 60, maka sekitar 30 jam sekian. Kan gitu teman-teman. Lalu kita bulatkan jam tersebut. Jika ada embel-embel sekian, baru kita masukkan sini jam dibagi 24. Maka 30 bagi 24 sama dengan 1, sekian-sekian. Gitu teman-teman. Namun kita bulatkan di sini supaya dia tidak menghasilkan nilai desimal. Jadi di sini menghasilkan 1 hari ya teman-teman. Lalu kita akan menampilkan return this. Nah, kita cek dulu. Namun di sini teman-teman kita kasih else untuk mengkondisionalkan hasil yang kita lakukan sebelumnya. Di sini kita save, kita refresh. Oh, maaf teman-teman, saya lupa mengkomen di sini. Kita save, kita refresh. Nah, dia akan jadi 1. Coba kita tambahkan supaya menarik. Oke, kita save, kita refresh. 1 days. Padahal 2000 menit itu memiliki berapa jam sekian dan berapa menit sekian. Namun kita belum memberikan kondisional dalam algoritma tersebut. Lalu kemudian kita letakkan di sini. Kita menginginkan dia mengembalikan berapa hari dan berapa jam. Kita tambah sini horse. Nah, kita save, kita refresh. 1 days 33 hours. Nah, di sini ada memiliki kesalahan teman-teman. Seperti yang kita lihat, kita sudah mengurangkan dan membaginya dari hasil jam tersebut dibagi 24. Namun di sini memiliki sisa 33. Harusnya dia akan bersisa sekitar 9 jam ya teman-teman. Berarti kita akan melakukan operasi matematika, yaitu hasil dari jam tersebut dikurang dari 24 jam dikali 1 hari dikali days di sini teman-teman. Nah, kita lakukan. Maaf, kita tidak perlu mendeklarasikan house lagi karena kita telah mendeklarasikan di atas. Oke, let house sama dengan jika house tersebut lebih besar sama dengan 24, maka house tersebut akan kita kurangkan dikali days. Namun jika tidak, maka kita akan mengembalikan nilai hours-nya saja. Gitu teman-teman. Jika kita save, kita refresh, dia akan mengembalikan nilai 1 days 9 hours. Oh, maaf, saya salah teman-teman. Ngapain saya mendeklarasikan ini lagi, sementara ini sudah dikondisionalkan di sini. Oke, kita save. Harusnya seperti ini ya teman-teman. Kita refresh. Nah, 1 day 9 hours. Dimana jika kondisinya kita menginginkan dia mengembalikan ada minutes-nya. Berarti jika minutes lebih besar dari 0, kita kembalikan days tambah days tambah hours kita tambah lagi minutes tambah minutes. Oke, namun di sini kita kasih else. Oke, begitu ya teman-teman. Kita save, kita refresh. Oops, saya typo teman-teman. Kita save, kita refresh. 1 day 9 hours 20 minutes. Jadi dia mengembalikan nilai bersisa. Kita save, kita refresh. Oh, maaf teman-teman, saya lupa memberikan spasi. 1 day 9 hours 20 minutes. Jika kita kurangi 20 berarti 19 20. Kita save. Dia akan menghasilkan 1 day 8 hours. Namun di sini teman-teman kita juga memiliki satu kekurangan. Jadi di mana jika kita masukkan dia 1440, dia akan menghasilkan 1 day 0 hours. Kita tidak mau ada embel-embel 0 hours-nya tersebut. Namun kita kondisikan else if, maksud saya jika minutes sama dengan 0,
maka kita akan mereturn disk-nya saja ya teman-teman. Sip. Nah, di sini coba kita cek hasilnya one disk, begitu teman-teman. Nah, baik teman-teman, sampai di sini pembahasan kita mengenai algoritma untuk mengkonversi dari minute to time day. Nah, bagi teman-teman yang bingung mengenai algoritma yang saya buat atau teman-teman memiliki solusi yang lebih baik, silahkan komen di bawah. Saya akan mendengarkan saran dan kritikan dari teman-teman. Baik teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan memberikan konten-konten algoritma dan desain dan seputar IT. Baik teman-teman, saya undur diri. Saya ucapkan terima kasih.